Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbuna rabbul alamin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammad sayyidil mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwana rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita jaga, kita tingkatkan kualitas iman takwa kita, karena sesungguhnya hidup mati kita sangat bergantung kepada kualitas keimanan dan ketakwaan ini. Siapapun kita, baik kita pejabat atau konglomerat maupun orang biasa, tidak akan dipandang oleh Allah kecuali setelah kita memiliki keimanan dan ketakwaan. Sekalipun bumi Medan ini kita kuasai tanah dan hartanya semua, kalau kita termasuk orang yang musyrik, maka Allah memandang kita sebagai najis di buminya. Innal musyrikina najisun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu hanya najis bagi Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Dalam khutbah yang singkat ini, tema yang saya angkat adalah keagungan syariat Allah. Dalam hal ini saya akan melihat satu sisi, yaitu sisi syariat Allah dalam hukum pidana, khususnya pembunuhan. Banyak orang yang salah memahami kalau orang membunuh maka hukumnya wajib qisas, tidak bisa tidak. Sehingga orang-orang menggambarkan hukum Islam itu tidak adil, seram, melanggar HAM dan macam-macam. Maka dari itulah dalam kesempatan ini saya akan membahas. Imam Ibnu Qayyim mengatakan ketika terjadi satu pembunuhan, ya, at-tahqiq annal qatla tata'allaqu bihi salasah. Dalam hal pembunuhan ini ada 3 hak golongan yang berkaitan, ya, salasata huquq. Yang pertama ada haqqullah, hak Allah, hak lil maqtul, hak orang yang dibunuh, dan hak lil wali. Jadi dalam qisas, dalam pembunuhan, kasus pembunuhan, pidana pembunuhan, Islam melihat ada 3 hak yang dijalimi di sini. Yang pertama adalah hak Allah. Ketika seseorang melakukan pembunuhan terhadap orang mukmin, orang beriman, maka Allah merasa dirugikan. Kenapa? Yang menciptakan manusia kan Dia. Kenapa Anda yang membunuh merasa berhak mencabut nyawanya? Itu kan hambaku, itu kan makhlukku yang paling kumuliakan di bumi, ahsanu taqwim. Puja-pujian manusia, syahadat manusia itu lebih berharga bagi Allah dari puja-pujian langit dan bumi sekalipun. Maka dalam sebuah hadis sahih Tirmizi dikatakan Nabi, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli muslim. Sekiranya dunia ini hancur binasa, dunia ini seluruhnya bagi Allah ahwan, lebih hina bagi Allah daripada matinya seorang yang beriman kepadanya. Maka jangan heran di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah
Sahih Bukhari Muslim, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Di akhirat nanti ada orang yang paling lama masuk surga setelah dirajam, direndam di neraka. Kemudian dia diberikan Allah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi hakikatnya ma'asyiral muslimin, Allah itu sangat-sangat menghargai, memandang besar peranan orang beriman di bumi ini. Sampai-sampai dalam hadis riwayat Ahmad pun dikatakan la taqumus sa'ah hatta la yabqa yaqulu Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat, hari kehancuran langit dan bumi, sampai tidak ada lagi orang yang mengucap Allah Allah di muka bumi. Maka ketika tidak ada lagi orang yang taat kepada Allah, tidak ada lagi orang yang mengucap berzikir Allah Allah la ilaha illallah, maka langit dan bumi dipandang Allah sebelah mata, tidak ada harganya. Maka dihancurkanlah seketika. Inilah yang disebut dalam hadis sahih yang lain, kiamat itu hanya terjadi ala syiralil khulqi, hanya terjadi bagi orang-orang yang akhlaknya, moralnya sudah hancur. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Maka dari itulah membunuh ini satu masalah yang sangat besar. Bahkan dalam hadis sahih Bukhari Muslim disebut membunuh ini dosa terbesar sesudah syirik, dan Allah sangat-sangat tidak suka ketika ada orang yang melakukan pembunuhan. Dan yang pertama kali nanti dihisab di hari kiamat adalah dosa pembunuhan. Jangankan membunuh orang beriman, membunuh orang non-Islam, kafir muahad yang terikat perjanjian damai saja pun kita tidak dibebaskan, tidak dibolehkan mencium bau surga. Man qatala ma'ahad lam yarih raihatal jannah. Siapa yang berani membunuh orang non-Islam yang terikat perjanjian damai dengan orang Muslim, dia tidak akan diizinkan mencium raihal jannah. Raihatul jannah, raihatul jannah. Tak diberi Allah mencium. Apalagi masuk surga, mencium baunya saja tak dikasih. Padahal wa irrihuha la yujadu min masirati arba'ina sana. Padahal bau surga, wangi surga itu bisa dicium jarak 40 tahun perjalanan. Nah, bagaimana dengan membunuh orang Islam? Lebih tidak dibolehkan Allah Ta'ala. Maka orang-orang yang membunuh ini Allah murka. Ayat yang kita bacakan di muka tadi mengatakan, saking murkanya Allah, Allah katakan wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan. Siapa yang berani membunuh orang beriman dengan sengaja tanpa alasan yang hak, fajazauhu jahannam, maka balasannya dipastikan neraka jahannam. Dan masalah pembunuhan ini termasuk masalah yang pelik, yang membuat terpecahnya umat Islam akibat perang Siffin yang terjadi antara Imam Ali dan Muawiyah. Walaupun mereka sebenarnya terfitnah oleh orang-orang munafik yang oleh Ahlussunnah wal Jamaah didiamkan. Tetapi ini problem pertama yang muncul sehingga saling mengkafirkan berawal dari ini. Antara Khawarij, Murji'ah, kemudian muncul lagi nanti aliran Syiah dan seterusnya. Masyarakat muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di zaman dulu lebih parah lagi. Allah Ta'ala pernah berfirman kepada Bani Israel, mengancam dengan ayatnya, min adri jalik katabna ala Bani Israel annahu man qatal nafsan bi ghairi nafsin aw fasada fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'ah. Oleh karena itu kata Allah, kami tetapkan kepada Bani Israel, siapa yang membunuh seorang jiwa manusia, satu jiwa manusia, atau berbuat kerusakan di muka bumi, setara dengan membunuh manusia seluruhnya. Ini disamakan seperti membunuh manusia. Ya, mungkin waktu itu masyarakat masih sedikit yang beriman. Ya bayangkan saja kalau dulu iblis membunuh Nabi Adam, kita tidak ada lagi, tidak terlahir. Sedangkan Qabil membunuh Habil, saudaranya, maka putuslah satu generasi Qabil. Berkurang, sudah miliaran manusia berkurang secara syariatnya. Ya. Maka ketika kita membunuh seseorang, Allah sangat murka. Dia merasa haknya dijalimi karena dia yang berhak menghidupkan dan mematikan. Kita mengambil alih, seolah-olah kita mengambil alih hak Tuhan untuk membunuh hambanya. Masyarakat muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua ada namanya
hak orang yang terbunuh, al-maqtul. Nah, orang yang terbunuh ini nanti di akhirat dia akan menuntut balas supaya orang-orang yang membunuhnya itu dihisab oleh Allah dengan hisab yang keras. Sehingga sebagian sahabat mengatakan dosa pembunuhan ini tidak bisa diampuni dalam hal segi ini. Dari segi mana? Dari segi orang yang dibunuh itu pasti nuntut. Ya Allah, ini yang membatasi umurku, ini yang mengeranggut nyawaku, ini yang membuat aku tak bisa mendidik, mengkuliahkan anak-anakku, ini yang membuat istriku sengsara, tidak ada lagi yang menanggung hidupnya. Dia menuntut dengan segala alasannya. Ya. Ini hak korban. Yang ketiga, kata Ibnu Qayyim, hak wali. Ini perlu diperhatikan. Hak wali itu apa? Ternyata kisos itu adalah hak wali korban. Ya, hak wali korban. Ketika wali korban keluarga ayah maknya mengatakan, wahai hakim, kami tidak siap ayah kami dibunuh, suami saya dibunuh, anakku ada 10 orang, yang 3 sedang kuliah, kalau dibunuh siapa membiayai mereka? Ya. Siapa yang mengurus anak-anakku nanti? Siapa yang mempertanggungjawabkan kehidupan kami? Kenapa Anda berani membunuh suami saya? Saya tidak kuat hidup seperti ini. Anda harus mendapatkan siksa kehidupan yang pedih seperti saya. Anda wajib dibunuh. Maka hakim wajib mengkisos. Dalam pidana kita ada namanya, kalau pembunuhan sengaja dia boleh dihukum mati. Kisos. Ya. Nah, ini kisos. Tapi kalau yang wali mengatakan, anaknya mengatakan, dia membunuh ayah tidak sengaja, dia melempar durian, kena kepalanya, pecah, masuk rumah sakit. Dia orang baik, dia tidak sengaja. Bukan keinginan sebenarnya untuk membunuh, dia tidak sengaja. Jadi bagaimana? Ya, dia kan orang kaya berat, uangnya triliunan, ratusan M. Udah minta denda diat saja. Maka hukum kisos gugur. Ini hak wali. Jadi jangan harus bilang harus dibunuh, yang dibunuh dah mesti, ini tergantung wali, karena ini hak wali. Ya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah. Maka kata Nabi, wa man qutila lahu qatilun fa huwa bi khairin nazaraini. Barang siapa yang menjadi wali korban pembunuhan, dia diberi 2 pilihan, memilih diat atau kisos. Ini hak dia. Jadi membunuh itu, kisos itu bukan hak Allah, itu hak wali. Ini yang sering dilupakan orang. Ya. Jadi kalau wali mengatakan dia bayar diat, berapa diatnya? Kata mazhab Syafi'i dan Hambali senilai 100 ekor onta, 30 onta hiqah, umur tahun keempat, 30 umur tahun kelima, 40 tahun induk. Nah, ini kalau dihitung-hitung kira-kira 25 sampai 35 juta per onta. Ya katakan saja 35, berarti diatnya 3,5 M. Kenapa? Uang 3,5 M inilah untuk menghibur, membiayai anak-anak keluarga. Karena ayahnya sudah meninggal, direnggut nyawanya. Ya bayangkan saja, ya, siapa yang menggantikan membiayai kehidupan mereka? Begitu juga kalau anaknya yang sudah disekolahkannya bagus-bagus, habis uangnya dari kecil diasuhnya, jual tanah, jual kebun, tiba-tiba jadi tentara, jadi polisi, jadi jenderal, atau jadi menteri, atau jadi apalah dalam ukuran manusia sudah sukses, habis uang orang tuanya orang miskin. Tahu-tahu sudah jadi orang dibunuh. Enak aja lu bunuh. Gua yang nyekolahin, gua yang besarin, lu yang bunuh. Ganti dong biaya seluruhnya. Ini kan adil. Maka syariat Islam ini melihat sisi keadilannya ada. Ya, ada keadilannya penuh, lebih sempurna ketimbang hukum pidana kita. Ketika dihukum 15 tahun, 20 tahun, selesai masuk penjara. Lalu keluarga korban diapain? Gigit jari, gak dikasih apa-apa. Ada enggak pidana seperti ini? Menyakitkan. Maka pidana kita ini belum memenuhi nilai keadilan kalau kita bandingkan dengan syariat Islam. Maka saya sebut keagungan syariat Islam. Jadi Allah itu melihat sisi yang banyak. Sisi jera, efek jera, ada kisos. Sisi moral, ada hak wali di situ, harus ditanggung, harus dikasih diat. Itu sisi moralnya, tanggung jawab dong lu. Lu sudah buat dosa nggak mau tanggung jawab.
Gak bisa dong. Nah, ini sih harus bayar dia. Halamak, dia itu temankunya itu marbot masjidnya itu gajinya pun 500 ribunya sebulan. Itu pun kadang-kadang tak sampai, makannya aja gak cukup. Mau bapak kasih dia denda 3,5 M, Allah sampai mati tak terbayarnya itu mah. Orang baik itu tak sengajanya itu. Jadi macam mana? Udahlah, maafkan saja lah mak. Apa lagi? Kalau kata walinya begitu, paman tasaddaqa bihi bahwa kafaratun lah. Siapa yang bersedekah memaafkan itu kafarat bagi kita. Hebat kan nilai moralnya? Tidak harus dibunuh. Karena orang yang membunuh tak sengaja, orang miskin, orang baik, ya bebas, enggak ada dia. Apakah hukum pidana kita seperti itu? Tidak begitu. Hukum pidana kita hanya melihat efek jerah. Nilai-nilai keadilan, hak-hak wali korban, hak korban itu tidak terpikirkan. Maka di dalam diskusi ini hanya saya ingin membuka cakrawala kita bahwa sebenarnya memang hukum pidana kita ini harus dirubah lagi, ditambah lagi, baru dia sebab keadilan itu tidak hanya menghasilkan efek jerah. Keadilan itu harus memenuhi hak-hak, bisa menjamin, menjaga hak-hak orang yang menjadi korban. Sama dengan ketika terjadi first travel, menipu, mencuri uang jemaah. Ada orang yang mau naik haji, yang sampai menjual kebun sampai puluhan juta, ratusan juta, bertiga, berempat, tiba-tiba ditelak sama first travel, diambil negara uangnya, disita. Loh, jadi masyarakat yang dirugikan kemana? Gigit jari. Yang dirugikan kan rakyat, bukan negara, bukan pemerintah. Loh, kenapa pemerintah yang ngambil? Kenapa negara yang ngambil? Harta first travel. Di mana letak keadilannya? Apakah bisa disebut adil kalau hak kita tidak dikembalikan? Tidak bisa. Di dalam Islam, kalau orang mencuri itu tidak hanya dipotong tangan, wajib kembalikan barangnya. Kalau dia punya uang, wajib kembaliin. Kalau tidak kita kembaliin barangnya, tidak diikhlaskan, enggak diampuni tobat kita, masyaallah muslimin. Maka orang yang mati syahid saja, tapi dia bawa jaket bekas curian, jaketnya dikubur itu menjadi barang api bagi dirinya. Tidak bisa. Apalagi yang enggak mati syahid, mati sakit, lebih parah lagi. Maka kalau orang yang mencuri kayak first travel, diambil semua hartanya, kembalikan. Didata orang-orang yang dijerimnya, dikembalikan uangnya. Ini diambil negara, uangnya disita. Lalu uangnya kemana? Bisa-bisa jadi penegak hukum rebutan, tak masuk ke kas negara. Ini bahaya, kenapa? Tidak berisi keadilan, masih menyisakan ketidakadilan. Nah, kalau hukum pidana kita tidak berisi keadilan penuh, bagaimana orang-orang baik mau berjuang penuh, bertekad menegakkannya? Kita sendiri tuh mengasah itu tidak adil hukum itu. Ya bagaimana mereka mau menegakkannya? Orang mereka sendiri merasa tidak adil. Dari mana sisi adilnya coba? Yang dirugikan masyarakat, rakyat, yang ngambil keuntungan pemerintah atau negara? Negara. Negara itu gabungan pemerintah, rakyat, kekuasaan, pengakuan dan seterusnya, termasuk wilayah. Bedakan antara pemerintah, rejim, rakyat dengan negara. Negara itu gabungan rejim pemerintah dengan rakyat. Tapi kalau pemerintah dia administrator saja, melaksanakan. Ya, hukum tata negaranya begitu. Maka kita harus berpikir rasional. Ya kalau tidak adil, rombak. Maka kita sangat menantikan supaya hukum pidana ini mengadopsi nilai-nilai dari pidana Islam. Dan pidana Islam ini sebenarnya kalau kita perhatikan, kita kaji secara mendalam, ternyata dia berisi apa? Berisi efek jerah, ada kisos, berisi keadilan, hak orang terjaga, yang mencuri dikembalikan, yang membunuh nanti ada nilai moralnya, harus bayar diat sama anak-anaknya, anak istrinya. Ya ayahnya dibunuh, coba kan ayahnya dibunuh, nggak ada yang menanggung mereka lagi. Nah, maka kalau sudah diberi ampunan oleh keluarga, maka hilanglah. Bagi yang memang tidak sengaja dan tidak mampu, nilai moral hukum bisa tinggi, bisa hilang hukum pidana, tak dibunuh, tak dikasih diat, hanya dibebaskan. Apa bedanya seorang yang ketika dia melapor kepada Rasul, ya Rasul, aku telah bercampur di bulan Ramadan ini, kamu harus dikasih diat, harus bayar diat, harus memerdekakan budak. Mana ada uangku Rasul?
Ya sudah beri makan 60 fakir miskin. Ya aku aja paling miskin di jam. Ya sudah ini kasih duitnya ini. Kasih makan orang fakir miskin. Ya Rasul yang paling miskin itu aku di Madinah nih, gak ada lain. Ya sudah makan saja lah. Udah miskin, bandel pula. Nabi tersenyum dikasih. Itu moralnya sangat tinggi. Jadi kalau hukum tidak bermoral ya susah. Nanti penegak hukum jadi tidak bermoral kepada kita, kepada masyarakat. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberikan cakrawala kita betapa hebatnya sebenarnya hukum Islam ini yang diabaikan oleh umatnya sendiri dan tidak dipahami secara baik oleh umatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim.